Angel adalah salah satu transpuan yang berada di kota Depok, Jawa Barat. Transpuan berusia 27 tahun ini menjalani hari-harinya sebagai pengamen untuk memenuhi kebutuhannya. Angel yang berasal dari Bekasi ini sudah menetap di Depok kurang lebih 8 tahun lamanya. Pekerjaan yang ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ialah seorang pengamen yang berjalan dari gang satu ke gang lainnya demi mendapatkan uang. Pekerjaan itu ia lakukan ketika matahari sudah terbenam. Sebelum waktu maghrib, Angel mulai bersiap-siap untuk pergi mengamen. Ia memulai aktivitasnya dengan berdandan di kamarnya. Setelah dandan, sekitar kurang lebih 30 menit, pukul 18.30, Angel siap untuk berangkat ngamen. Sebelum berangkat mengamen, Angel mulai dengan bercengkrama di sebuah warteg untuk membeli minuman dingin yang ia percaya itu merupakan energinya untuk berjalan kaki. Selain membeli minuman dingin, dia juga harus mengambil tape atau speaker yang menjadi alat pendukung saat ia mengamen nantinya. Bluetooth mode. Kita masih daerah-daerah Depok sih, cuman ya agak jauhan lagi. Bisa paling jauh bisa Penghasinan paling jauh ya mau ke arah Parung kalau daerah pada naik angka 03. Tapi kalau arah sana bisa paling jauhnya nyampe Giant BBM yang kalau kita kesimpangan kayak tadi naik angkot terus turun di lokasi langsung nggak istirahat terus jalan pulang. Aktivitas mengamen membuat Angel terbiasa untuk tidak berhenti beristirahat. Ia terus berjalan hingga akhirnya rute mengamennya selesai ia lalui. Sekitar 4 hingga 5 jam ia berjalan untuk mengamen. Sebelum berprofesi sebagai pengamen, Angel pernah menekuni beberapa pekerjaan sebelumnya. Bahkan hingga saat ini, ia masih mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan. Restoran, sales. Tuh kemarin yang pas belum 2 tahun kemarin tuh aku suruh balik lagi di kantor aku yang di sales itu kan, yang di vakum. Temen aku bilang, tapi aku udah penampilan cewek, nggak apa-apa, yang penting jualan kamu kan bagus. Masih diharapkan. Emang nggak baik. Udah agak nyamanan begini. Ya, kalau cari uang di jalanan begitu. Yang penting halal. Ya. Secapek apapun kita nyarinya halal, enak buat dipakai apa aja. Kalau yang paling mentok-mentok kayak cepet mah dapet.
tapi sekarang kan karena keadaannya begini susah sekarang. Kalau lagi rezeki, kalau enggak ya kan tergantung. Nggak mungkin tiap hari itu nggak mungkin aku pendapatannya sama, enggak. Jadi beda-beda. Kan lokasinya juga kita ambilnya beda-beda. Jadi nggak tiap hari ke situ, enggak. Kalau emang udah rezekinya segitu ya udah. Ini aja nih Syukuri ya Pak. makanya nggak apa-apa kan masih ada hari esok. Mau dapat berapapun masih bisa esok, masih ada banyak waktu. Intinya kita udah niat terus bersyukur, pasti rezeki kita ada lagi. Main sama aku bayar segitu, ini bencong kemahalan banget sih, maunya 50.000. Mungkin dia rugi kali, makanya ya kan aku bilang kalau emang mau ayo, kalau enggak ya udah. Kita nggak maksa. Begitu kalau cowok gitu. Jadi kita tolak, dia yang ngeberontak. Bukannya aku so cantik ya, Enggak, emang cantik. jadi ya iya. Jadinya kalau nyari uang dalam kayak gitu, sukanya karena kita udah banyak yang kenal, terus kita ramah, kita happy, kita bercanda tuh udah, ya udah anggap kayak saudara gitu sukanya. Tapi sedihnya itu orang-orang iseng aja. Cuman sama lagi apes, gimana sih kalau lagi apes ada orang iseng ya, namanya musibah kan tiba-tiba. Iya. Orang ngeliatin aku kayak artis. Ya, waktu itu pernah yang ada anak bocah naik motor. Jadi ceritanya tuh dia ngajakin aku, tau lah ngajakin gitu-gituan. Nah, dia masih sekolah, anak kecil. Ya, pas aku jalan dia tunggu di gang yang sepi itu, tunggu di gang manggilin aku. Nah, dia punya duit cuma 10.000, mau main sama aku. Dia, enggak aku tolak kan, aku tolak dia sampai narik, sebentar doang kok kak, aku tolak. Pas aku tolak lagi ngamen, dia kesel karena aku tolak ya. Apa ini bencong belagu banget sih, gue kan masih bocah. Menurut dia sih ganteng sih menurut dia. Langsung tuh dia kesel, ngejar aku sampai lempar batu. Untungnya nggak kena aku, kena bok aku doang. Untungnya nggak kena pala aku. Jahat ya. Ada ya. Iya, kalau aku terima masih kecil juga. Uangnya juga ya 10.000. Tapi dia maksa. Nggak aku tolak malah kayak begitu. Itu yang sedihnya. Terus ada yang keduanya, yang HP aku ini mau dijamret dalam keadaan mau main gitu di dalam tuh. Udah selesai mainnya, dia udah ngasih uang ke aku 50.000. Dia ngajakin main, ya udah. Aku nawarkan cepet kan, ya adanya 50.000 kak. Ya udahlah. Terus main di semak-semak kebun pisang itu. Nggak lama, udah selesai main, udah nerima duitnya. Dia minta nomor HP aku. HP dia nggak dibawa di rumah. Katanya dia mau ngajakin pacaran sama aku kan. Nggak lama dia megang HP aku, dia nyatet, kok nggak ada namanya. Terus dua kali tuh dia megang HP. Coba sini aku lihat lagi. Mungkin aku lemah, HP aku langsung diambil sama dia. Tapi alhamdulillahnya keambil lagi sama aku. Sampai hati gue rasa tuh retak semuanya. Ini aku ambil lagi. Aku kejar tuh. Aku kejar, alhamdulillah dapet. Cuman ini yang kaki aku bekas borok ini nih. Tuh. Yang kemarin ini jatuh, ini ngejar-ngejar HP aku. Sampai penderitaannya begini. Ketangkep sama aku bajunya. Dia begonya tuh manjat ke, padahal di sampingnya itu ada pintu kebuka. Nah dia mungkin saking paniknya ya, orang main uber-uberan sama aku, tempat gelap, kena baju dia. Pas dia mau naik manjat tuh kena baju dia jatuh turun. HP-nya itu masih dipegang sama dia. Terus pas dia ngegas, HP-nya kena besi, akunya ngengsot pas dia ngegas begitu, strok begitu. Ini 1-2 bekasnya. Tapi untungnya HP aku kembali. Sampai aku nangis pulang berdarah. Neng kenapa? Katanya. Aku nggak mau cerita. Aku langsung naik angkat pulang, ya udah nggak mau cerita. Kan orang sejahat itu pada kita nggak ganggu. Ada orang yang sejahat itu. Angel sendiri merupakan salah satu transpuan yang tergabung dalam komunitas transpuan.
yaitu Warna Sehati. Warna Sehati itu cuman komunitas untuk di Depok, tidak mempunyai se-Indonesia, tapi kita berjejaring dengan rata-rata sih komunitas transgender se-Jabodetabek. Jadi ada komunitas yang menjadi wilayah intervensi dari semacam kayak pendampingan HIV/AIDS, terus kasus hukum, terus lain-lainnya, dari misalnya ada bantuan bansos. Jadi siapa nih leader yang di Depok gitu, jadi dihubungi dari nasional. Kalau untuk dulu yang masih zaman pertama-tama dalam keadaan corona, sering dapat bantuan sembako atau apa, pokoknya sering. Tapi sekarang udah stop lagi, nggak tahu kenapa, udah agak-agak jarang. Kalau kemarin-kemarin sering, alhamdulillah. Pada dari ketuanya Mami Yuli tuh, kan Mami Yuli ketuanya. Jadi kalau kita pada ngumpul, kadang dapat sembako, kadang dapat uang, kadang dapat beras. Tapi sekarang jarang. Karena kan negara kita emang tidak mengakui ya, terus tingginya stigma dan diskriminasi di masyarakat kita itu tidak menghargai perbedaan, karena negara kita kan menganut budaya patriarki di mana derajat laki-laki lebih tinggi. Nah, kalau kita ini kan dari transpuan ini kan dianggap turun kasta gitu, dari perubahan dari laki-laki menjadi perempuan. Nah, itu diperkuat dengan stigma dan diskriminasi itu diperkuat oleh perda-perda dan statement-statement yang pejabat atau yang mempunyai kekuasaan yang akhirnya dianggap masyarakat itu semacam legalitas untuk mendiskriminasi orang, membullying atau persekusi. Sekarang udah jarang ngumpul sendiri-sendiri. Kan sekarang udah karena keadaannya begini, jadi kalau kita kumpul bareng-bareng kan ya kita takutnya ada yang gimana, bisa poli, terus main apa aja lah, kayak misalkan butik kejahit gitu, kalau misalkan itu apa aja. Kalau lagi pada ngumpul terserah mau ngapain aja. Untuk satu kumpul begitu di komunitas Waria, di tempat Mami Yuli terus. Kalau di tempat Maudi, waktu aku pertama doang, waktu dapat dia ngabarin ambil sembako tuh pada ke rumahnya itu doang. Tapi itu kosannya di Margonda. Iya. Banyak kan anak-anak Mami Yuli, nggak dari Depok juga. Jadi dari tempat yang kita atau tuh beda-beda. Cuman di grup Depok ya udah ada nama-namanya. Beda jadi. Kami sama doain namanya juga aku di aktif ya. Kalau kasih mah ada papan penjelasan mah. Harapan aku ya satu yang buat sama-sama pada ngumpul semua kan. Jadi nggak ada yang ribut-ributan sama kayak aku ya. Biar supaya pada ngumpul, apalagi sekarang jarang pada ngumpul, udah jarang banget. Ya biar supaya semoga pada ngumpul lagi. Jadi enak, meskipun ada apa-apa kan sama-sama.